Cara fermentasi pupuk kasgot. Monggo disimak dan ditonton ya teman-teman. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Cara fermentasi pupuk kasgot atau bekas maggot BASF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Semoga dimudahkan dalam ibadah berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dimudahkan rahmat dan rizkinya serta diterima amal ibadahnya di bulan suci ini ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya Susanto di channel Sahabat Petani Anggur Gombong akan memberikan tips atau tutorial cara fermentasi pupuk kasgot. Cara fermentasi pupuk kasgot. Mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu kasgot. Ialah bekas maggot segala sampah organik yang sudah diure dan dimakan serta bercampur fases maggot, otomatis sudah menjadi pupuk hayati, pupuk organik yang bagus untuk tanaman anggur. Monggo disimak, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Cara fermentasi pupuk kasgot. Cara fermentasi pupuk kasgot. Monggo disimak dan ditonton ya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Cara fermentasi pupuk kasgot bekas maggot. Saya menggunakan biofermentator atau biofermentasi menggunakan serum bal ya teman-teman, bakteri asam laktat atau biang lactobacillus sebagai pengganti E4 maupun biofermentator lainnya. Ini dengan ukuran botol 1,5 liter ya, botol mineral sedang. Kita menggunakan 15 cc atau 15 mili per 1,5 liter. Jadi perbandingan sekitar 1:1000. Gini ya teman-teman, ini 15 mili kita campur 1,5 liter atau 1500 mili. Sisakan rongga udara untuk proses sebentar. Kita tutup kembali dan kita simpan ya. Ini kita diamkan beberapa saat biar bakteri yang dorman, yang tidur, hidup dan berkembang biak. Nanti baru kita aplikasikan untuk penyemprotan. Cara fermentasi pupuk kasgot. Bahan-bahan dan alat-alat yang kita perlukan dalam cara fermentasi pupuk kasgot atau bekas maggot, yaitu segala sampah organik yang sudah dimakan dan diure oleh larva Hermetia atau maggot BASF
bercampur fases atau kotorannya, otomatis sudah menjadi pupuk organik, pupuk hayati yang bagus untuk segala tanaman. Cuman harus kita fermentasi dulu sebelum diaplikasikan langsung ya teman-teman, karena sebagian masih mengandung gas amoniak, masih panas, belum 100% terurai, jadi kita wajib untuk fermentasi. Oke, lanjut ke pembahasan untuk alat-alat yang kita gunakan maupun bahan. Untuk bahan yang jelas kita sudah ada 2 karung kaskot nih ya, bak atau penampungan, serta styrofoam bekas nih untuk fermentasi anaerob. Cuma ini adanya yang kecil, untuk yang besar tadi udah saya siapkan, ternyata sudah bolong oleh pengerat tikus. Ini ya kaskot sudah halus, sebetulnya sudah dingin, sudah lama, cuman untuk meyakinkan karena tanaman harus mendapatkan metan yang terbaik, jadi kita fermentasi secara tertutup. Saya menggunakan biofermentator bal bakteri asam laktat sekitar 1,5 liter atau perbandingan 1:100 ya teman-teman, karena ini mili 15 mili, saya campur air 1,5 liter. Alat penyemprot dan alat pengaduk ya, cetok. Oke, mari kita simak, semoga berguna, semoga bermanfaat cara fermentasi pupuk kaskot. Sambil kita aduk ya teman-teman, bisa merata, sambil kita semprot sampai lembab. Setelah merasa cukup lembab, basah, kita aduk ya teman-teman, kita balik.
Lakukan secara berulang-ulang, semprot aduk sampai merata dan sudah merasa cukup lembab, baru nanti kita bisa simpan di tempat atau wadah styrofoam maupun karung ya. Kita tutup dan kita ikat secara anaerob dan diamkan minimal 1 minggu. Lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Teman-teman, apabila tidak memiliki bal bakteri asam laktat, untuk fermentasi bisa menggunakan AM4 yang pertanian, peternakan maupun perikanan sama saja mengandung lactobacillus. Bisa diencerkan menggunakan air dan tambahkan molase, tetes tebu maupun parutan gula merah dan juga gula putih ya. Oke, selesai ya teman-teman. Tinggal kita kemas, bisa kita masukkan ke dalam karung, bisa styrofoam maupun tempat wadah yang lain, nanti gampang diikat dan ditutup ya. Bisa pula langsung dikemas menggunakan plastik ya, kita ikat, bisa langsung kita timbang, kita kemas berapa kilo ya. Ini ya bekas pupuk. Styrofoam nanti kita tutup lapisi plastik maupun karung, baru kita tutup ya dengan ini ya teman-teman. Apabila perlu kasih pemberat. Kira-kira seperti ini ya cara fermentasi pupuk kasgot bekas maggot. Tinggal kita jahit apabila memiliki jarum jahit, bila tidak bisa kita ikat saja.
Kira-kira demikian ya teman-teman, cara fermentasi pupuk kasgot. Sudah halus ya teman-teman, sudah diayak, sudah remah. Ini tinggal kita tutup, kita lapisi plastik bekas tempat pupuk kandang. Baru kita tutup dan simpan minimal 1 minggu atau 15 hari, dan lebih lama lebih bagus. Bisa juga menggunakan karung seperti ini. Bagus lagi ada lapisan plastiknya di dalam agar betul-betul tertutup atau anaerob, mempercepat proses fermentasi. Baik, apabila suka, share apabila merasa bermanfaat, dan tekan tombol subscribe maupun loncengnya bagi teman-teman yang belum maupun yang baru datang dan sampai di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian ya, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini, cara fermentasi pupuk kasgot. Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat. Tekan tombol lonceng ya teman-teman, serta tombol subscribe-nya yang belum, yang sudah terima kasih. Terus dukung channel kecil ini, semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat ke depannya. Like apabila suka, share apabila merasa bermanfaat, serta bisa tanya-tanya di kolom komentar. Salam lestari, hijaukan bumi kita, birukan langitnya ya teman-teman. Salam uget-uget, salam pengangguran, swasembada anggur, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.